Selamat malam, perkenalkan saya Genta Dwi Farhan, mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana, reguler 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Keandalan Mesin Dynamic Mechanical Analysis (DMA) terhadap sampel kompon menggunakan metode GEC-R&R, repeatability dan reproducibility di laboratorium kompon testing. Pada kesempatan ini, ada pun agenda yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, pengenalan mesin DMA gabometer, yang kedua, latar belakang permasalahan, selanjutnya ada rumusan masalah, yang keempat, tujuan penelitian, kelima, batasan masalah, yang keenam, kajian pustaka, lalu ketujuh ada penelitian terdahulu, selanjutnya ada kerangka pemikiran, yang kesembilan ada metode penelitian, dan yang terakhir ada langkah penelitian. Nah, pada bab yang pertama ada pengenalan mesin DMA gabometer. Jadi, laboratorium kompon testing ini merupakan departemen di dalam industri manufaktur produsen bahan yang memiliki fokus yaitu berupa melakukan kegiatan pengujian yang bersifat reguler maupun eksperimental. Salah satunya memiliki mesin yaitu DMA yang merupakan mesin untuk pengujian menganalisis karakteristik sifat mekanik material. DMA sendiri itu mengukur sifat viskoelastik atau kekakuan dan redaman suatu material sebagai fungsi dari suhu, waktu, frekuensi, tekanan, atmosfer atau kombinasi dari parameter-parameter tersebut. Bisa kita lihat di sini ada kompon tes. Jadi sebelum dipreparasi bentuknya seperti ini. Lalu ada mesin pengujiannya, mesin DMA. Selanjutnya di sini ada sampelnya, spesimennya atau test piece. Selanjutnya ada latar belakang permasalahan. Saat pengujian DMA, ini memiliki dua hasil atau dua output yang keluar, yaitu ada storage modulus dan tangan delta. Di mana data yang diambil yaitu storage modulus saat strain dinamiknya yaitu 1%, 3%, dan 5%. Begitu pula dengan tangan delta. Nah, sampel yang dilakukan sebagai contoh yaitu sampel kompon yang dites setelah mesin tersebut dilakukan kalibrasi pada tahun 2022. Segini hasilnya. Dan selanjutnya sampel kompon yang sebelum dilakukan kalibrasi pada tahun 2023. Jadi terdapat selisih yang terbesar yaitu hingga mencapai 0,397. Sedangkan toleransi yang diterima yaitu 0,01. Selisih hasil pengujian sebelum dan setelah dilakukan kalibrasi menunjukkan perbedaan yang melewati batas toleransi. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya penelitian terkait keandalan mesin gabometer. Jika kita lihat, di sini ada grafik perbandingan antara kompon yang dites oleh mesin after kalibrasi pada tahun 2022 dan yang sebelum dikalibrasi pada tahun 2023. Nah, berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, dirumuskan beberapa masalah penelitian, yaitu yang pertama, seberapa besar tingkat akurasi dan presisi mesin DMA ketika melakukan pengujian terhadap sampel kompon. Yang kedua, seberapa besar nilai variasi data hasil pengujian DMA yang dilakukan. Lalu yang terakhir, apakah hasil pengujian DMA terhadap sampel kompon dapat diterima. Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, mengetahui tingkat akurasi dan presisi mesin DMA terhadap sampel kompon. Yang kedua, mengukur besarnya variasi hasil pengujian DMA terhadap sampel kompon.
Lalu yang terakhir, mengevaluasi hasil pengujian DMA terhadap sampel kompon. Nah, dalam penelitian ini ada pun batasan-batasan permasalahan. Ya, ada 4 batasan. Yang pertama, mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin DNA dari pabrikan Gabometer 2000. Lalu yang kedua, jenis mode yang digunakan yaitu strain sweep. Yang ketiga, data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari data pada tahun 2023. Lalu yang terakhir, sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sampel kompon matang. Jadi sampel yang sudah dilewati proses preparasi. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini yang pertama ada MSA. MSA sendiri adalah analisis sistem pengukuran. Satu teknik kualitas yang penting digunakan untuk menganalisis kecukupan variasi alat ukur dalam rangka untuk menjamin kualitas dan sistem pengukuran dan produk terkait. Lalu selanjutnya ada akurasi. Akurasi adalah suatu metode yaitu ukuran kedekatan suatu hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Penentuan akurasi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan atas hasil pengukuran dan mengetahui kinerja dari suatu metode. Lalu selanjutnya ada presisi. Presisi adalah suatu metode kedekatan antara hasil pengukuran yang satu dengan hasil pengukuran yang lain di bawah kondisi yang sama atau pengulangan, repeatability. Selanjutnya kajian pustaka mengenai dynamic mechanical analysis, di mana DMA itu adalah teknik yang mengukur respon elastis dan viskositas sebuah sampel yang dipantau terhadap suhu, waktu, atau frekuensi. Jadi DMA bekerja dengan menerapkan deformasi sinusoidal pada sampel dengan geometri yang diketahui. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam DMA yaitu yang pertama ada kompleks modulus, selanjutnya ada storage modulus, lalu ada loss modulus dan loss tangen atau tangen delta. Nah, di sini ada penelitian terdahulu yang berjudul Investigation of Dimensional Variation in Parts Manufacture by Fuse Disposition Modeling Using Gauge Repeatability dan Reproducibility oleh Umar Ahmed Muhammad et al. Metode yang dilakukan yaitu Gauge Repeatability dan Reproducibility. Penelitian ini menemukan bahwa dari hasil pengujian ANOVA dua arah pada bagian part dan operator memiliki nilai probabilitas atau p-value masing-masing yaitu kurang dari 0,0001 dan 0,051 yang menyiratkan bahwa keduanya memiliki pengaruh signifikan terhadap kesalahan persentase dalam dimensi. Selanjutnya hasil pengujian GEG RNR sebesar 23,99% bersama dengan jumlah kategori yang berbeda yaitu 5 menunjukkan bahwa sistem pengukuran menghasilkan akurasi dimensi yang dapat diterima di bawah 30%. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, di mana kerangka pemikiran ini yaitu dari inputnya adalah selisih hasil pengujiannya, lalu prosesnya yaitu dilakukan analisis menggunakan metode MSA yang itu mengukur tingkat akurasi dan presisinya. Nah, tingkat akurasi ini dapat diukur dengan 3 parameter, yaitu yang pertama bias, terus linearitas, dan stabilitas. Selanjutnya ada presisi. Presisi ini yang diukur repeatabilitas dan reproducibilitas. Proses tadi akan menghasilkan output yang itu berupa hasil pengujian yang valid. Apakah valid atau tidak?
Selanjutnya yaitu subbab dari metode penelitian, di mana jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode pengumpulan data yang bersifat dapat diukur dengan angka atau persentase. Nah, data-data yang digunakan yaitu ada dua jenis data. Yang pertama data primer, selanjutnya data sekunder. Data primer ini terdiri dari hasil pengujian strand sweep mesin DMA, lalu ada downtime mesin. Nah, selanjutnya data sekunder. Data sekunder ini adalah berupa hasil setelah kalibrasi mesin pada tahun 2002 tadi. Lalu selanjutnya ada data perawatan mesin. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang langkah penelitian. Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah. Setelah masalah teridentifikasi, lalu kita buat tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, tujuan ini bisa kita dapatkan dari studi pustaka, pelajari tentang referensi-referensi yang terkait dengan penelitian, lalu ada studi lapangan dilakukan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu proses pengumpulan data. Setelah data sudah dikumpulkan, lalu kita lakukan pengolahan data. Nah, di ini kita menghitung nilai bias, linearitas, stabilitas, repeatabilitas, dan reproducibilitas data dari mesin DMA. Setelah data diolah, lalu kita lakukan analisa hasil. Analisa ini kita lakukan dengan pendekatan berupa GAG RNR menggunakan metode ANOVA. Setelah kita lakukan analisis hasil, lalu kita buat kesimpulan dan saran. Ya, berikut adalah presentasi proposal tugas akhir yang telah saya lakukan. Semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi, dan semoga tugas akhir saya dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima. Terima kasih, selamat malam.